Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi dan berbicara tentang pandemi COVID-19 ini. Kali ini markasnya Motivi dipakai untuk shelter bagi para penderita COVID-19 status positif dan OTG, artinya orang tidak bergejala. Nah, karena tempat kami jadi shelter, saya jadi berjumpa dengan banyak orang dengan berbagai profesi. Dan saya menemukan salah satu profesi yang sangat penting di rumah sakit, yaitu profesi yang selalu mengolah limbah infeksius. Jadi kita tahu rumah sakit di mana ada banyak orang sakit dan ada banyak virus yang bertebaran di mana-mana, tetapi profesi ini jarang terdengar. Kita kalau ke rumah sakit tahunya dokter, perawat ya, dan apoteker dan segala macam, tetapi profesi ini sangat penting. Dan bagaimana kita mengolah limbah yang infeksius seperti yang ada di rumah sakit ini. Dan juga di shelter kami ada pengolahan limbah infeksius ini. Dan tamu Motivi kali ini adalah orang yang bekerja untuk mengolah limbah infeksius ini dan menjaga kebersihan rumah sakit. Dan ini profesi yang sangat penting sekali. Dan tanpa berlama-lama saya perkenalkan bersama saya Ibu Woro. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Romo, matur nuwun. Sehat-sehat ya Bu Woro. Amin, puji Tuhan. Ya, sehat sip. Romo. Baik Bu Woro, kita ngobrol-ngobrol tentang kita kerjasama ini guys, ini pendamping kami soal limbah infeksius di shelter. Petugas limbah Romo. Ya, petugas limbah yang sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat saya kira. Ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, Bu Woro perkenalan dulu. Bu Woro ini siapa dan profesinya apa dan di rumah sakit mana dan segala macam itu. Silakan. Terima kasih Romo. Teman-teman, kenalkan nama saya Woro, panggilan Woro. Gak usah panjang-panjang. Saya kerjanya di rumah sakit Panti Rapih. Kami ngurusin limbah, pokoknya ngurusin yang kotor-kotor itu urusan saya Romo. Yang dicari kalau bau kotor gitu mesti Woronya mana. Nah, itu ya, itu adalah bentuk tanggung jawab kami beserta teman-teman. Jadi tugas kami adalah mengelola lingkungan. Kalau di rumah sakit yang lain itu bagian sanitasi. Nah, kalau di Panti Rapih itu pengelola lingkungan. Ya, biar bersih, biar tetap aman. Tetap aman gitu ya. Itu yang paling penting Romo. Ya, baik, terima kasih Bu Woro. Nah, Bu Woro ini nih. Kita karena saya buka shelter ini, lalu sekarang saya kenal banyak istilah. Salah satu yang penting dan terkait dengan pekerjaan Bu Woro ini adalah saya baru aja mendengar limbah infeksius. Wah, ini ngeri sekali. Ngeri, ini apa sih? Sebetulnya apa sih infeksius, gitu ya. Kadang kalau kita mendengar infeksius ini berarti menular ini. Sebetulnya kalau di rumah sakit itu limbah kan banyak macamnya ya Romo. Ada limbah medis, limbah domestik, limbah berbahaya. Nah, limbah infeksius ini adalah bagian dari limbah medis. Nah, kalau limbah infeksius itu memang limbah yang benar-benar mempunyai potensi untuk menularkan. Di situ ada mikroorganisme yang bisa menularkan. Lebih spesifik infeksius itu. Biasanya ada kalau di rumah sakit itu ya dari kegiatan pasien ya. Karena pasien yang datang di rumah sakit itu kita anggap menjadi pasien yang infeksius. Demikian Romo. Sebetulnya kalau istilah populernya orang bisa menyebut limbah medis seperti limbah medis ya. Dan punya potensi menularkan kalau tidak dikelola dengan baik. Betul, itu yang paling penting. Lalu saya kenal lagi istilah dekontaminasi. Wah, ini pakai baru moncer ya sekarang ya Romo, dekontaminasi ya. Itu apa lagi itu? Dijelaskan Bu. Kalau dekontaminasi itu kan tadi ada yang infeksius ya, ada limbah infeksiusnya. Kemudian ruangan itu kan terinfeksi, barang itu terinfeksi. Nah, sehingga biar aman itu harus kita dekontaminasi. Sebenarnya upaya dekontaminasi itu upaya atau proses untuk melakukan pembersihan. Pembersihan, mematikan mikroorganisme yang ada di dalam ruangan atau di dalam objek itu dengan cara
dekontaminasi tadi dengan cara kimia biasanya disemprot-semprot. Wah, yuk kita ruangannya kita dekon. Kayak gini nah, limbahnya kita wadah lagi yang model kayak peluru Romo. Kayak peluru, ngeri ya. Kayaknya yang kemarin Romo punya juga ini yang mesin ya otomatis ya Romo. Otomatis ya, nah, kemarin ada. Itu juga biasanya itu sarana-sarana yang digunakan untuk dekontaminasi. Ini dengan cara manual tapi ada yang elektrikal, ada yang dengan mesin gitu. Baik. Proses ya supaya ini teman-teman Motivi tahu sebetulnya bisa dijelaskan Bu Or ini kan kerjaannya setiap hari dekat dengan limbah infeksius ini dan gimana sih sebetulnya mengelola limbah infeksius ini di rumah sakit itu seperti apa pekerjaannya supaya kita bisa membayangkan. Iya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di rumah sakit ini juga sangat banyak limbahnya. Ada limbah infeksius yang tadi saya sampaikan bagian dari limbah medis, yang bahasa di rumah sakit itu disebut bahan berbahaya dan beracun B3. Wah, ini limbah infeksius ini adalah limbah yang B3, limbah yang berbahaya. Kemudian ada limbah yang domestik tadi. Kalau limbah domestik itu biasanya kita peroleh dari aktivitas yang tidak berisiko. Ada misalnya bungkus-bungkus kemasan makanan itu kan bisa yang tidak kontak dengan pasien bisa dijadikan limbah domestik. Tapi kalau yang infeksius tadi itu biasanya sumbernya dari pelayanan pasien, kemudian dari laboratorium. Ya kalau di rumah sakit gambarannya Romo ada banyak pasien yang sakit. Nah pasien yang sakit itu mesti ya kayak di jari saya ini Romo. Ini juga nanti kalau saya buang masuk limbah infeksius. Karena saya baru sakit ini Romo. Jadi harus masuk ke limbah infeksius yang biasanya masuk kantong kuning. Kalau di rumah sakit ada pengkategorian seperti itu. Jadi limbahnya berasal dari pelayanan pasien yang sakit. Kemudian yaitu ada misalnya masker, ini juga termasuk infeksius karena kontak dengan pasien yang sakit yang baru terinfeksi. Kemudian ada kegiatan tindakan misalnya pasien yang luka. Nah, balutan lukanya itu juga masuk dalam kategori infeksius. Kemudian dari kegiatan laboratorium sendiri. Jadi di laboratorium itu kan ada kegiatan pemeriksaan jaringan. Nah, jaringan-jaringan yang dilakukan pemeriksaan misalnya di PA, di kultur, itu setelahnya juga masuk dalam kategori infeksius. Kemudian jarum suntiknya yang digunakan ngambil darah. Kalau Romo pernah check up ya Romo ya. Nah, itu hanya dipakai sekali dan dibuang. Itu langsung buang, nggak boleh. Ini eman ya. Itu nggak boleh karena tadi terinfeksi tadi Romonya itu memang harus kita kelola. Kemudian kapasnya atau kasanya itu juga masuk kategori infeksius karena kan sudah kontak dengan aliran darah yang ada di tubuh manusia atau tubuh pasien itu. Seperti itu. Nah, ini di masa pandemi ini kan kita membayangkan virus ini ada di mana-mana gitu ya. Itu berarti limbah itu juga ada di mana-mana. Betul. Nah, kalau di rumah sakit itu jelas pengelolaannya sudah serapi itu ya. Dengan kerja Bu Woro ini. Kalau saya membayangkan lembaga yang besar atau perusahaan yang besar itu harusnya gimana? Ini dulu pertanyaan sebelum pandemi nggak ada kayak gitu karena orang merasa sehat semua. Tapi ketika virus ini tersebar di mana-mana, kita harus perusahaan atau lembaga itu harus mengolah limbahnya sendiri dengan baik-baik. Itu harusnya gimana sih? Iya, betul. Sekarang konsennya tidak hanya rumah sakit Kalau dulu rumah sakit itu sudah biasa ngolah kayak gitu ya Romo. Tapi era pandemi ini memang semuanya harus memperhatikan limbah itu mulai dari rumah tangga, dari perkantoran karena ternyata orang sakitnya ada di mana-mana. Ini yang paling penting adalah cara hidup kita. Kemudian setelah cara hidup kita, sekarang kan cara hidup kita harus pakai masker. Nah, dari pola hidup kita ini setiap hari masker harus ganti, otomatis menimbulkan limbah. Ada timbulan limbah. Nah, ini yang paling penting alat pelindung diri yang kita gunakan terutama di masyarakat, di perkantoran ini kan aktivitas menggunakan masker. Nah, ini akan kita kelola, harus kita kelola dengan benar karena ini sumber penyebaran infeksi karena kan sudah kontak dengan mulut kita. Nah, ini harus diolah. Yang paling penting bagaimana kita mengelola limbah. Limbah itu terutama nantinya kalau ada
orang yang terkonfirmasi. Ya. Kalau kita masih sehat, oke lah kita pakai masker. Tapi kalau yang sakit, kita harus memikirkan. Berarti kan akan ada limbah-limbah yang lain selain masker. Nah, ini harus kita kelola dengan benar. Itu yang paling penting, Romo. Ya. Ini di kantor-kantor ya. Nah, sekarang kalau lingkup rumah tangga nih, keluarga, ini kan sekarang juga ada pendidikan baru soal mengelola limbah. Karena di keluarga juga sekarang ini menjadi shelter penularan juga ya. Betul. Nah, di rumah tangga harusnya seperti apa di keluarga-keluarga ini? Pada prinsipnya kita ikutin aturan yang ada kan. Pemerintah saat ini sejak pandemi ini kan banyak aturan ya Romo yang dikeluarkan dari Kemenkes sendiri bagaimana mengelola limbah infeksius, terutama limbah COVID. Baik itu di rumah tangga, di isoman, di area-area isoman, seperti di shelternya Romo juga juga harus dikelola dengan benar. Kemudian di perkantoran juga. Nah, kalau rumah sakit kan tadi udah jelas nih. Nah, di rumah tangga sendiri itu juga ada aturan sekarang dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kan yang mempunyai regulasi untuk mengatur limbah ya Romo ya. Itu juga mengeluarkan aturan bahwa limbah-limbah yang timbul itu benar-benar harus diolah dengan baik. Ada aturannya, bagaimana masker setelah digunakan tidak boleh sembarang langsung dibuang. Harus ada perlakuan khusus. Misalnya harus direndam dengan deterjen. Kemudian setelah direndam dicuci, dijemur dan kita potong sebelum dibuang. Memang dari pemerintah lewat puskesmas, dinas itu kan juga memfasilitasi depo-depo untuk mengolah Romo. Tapi kalau kita lihat memang ya belum mampu ya karena saking banyaknya limbah ini Romo. Jadi kita diharapkan bisa mandiri. Boleh mengelola limbah masker terutama secara mandiri. Tadi setelah direndam deterjen, kemudian dicuci, dijemur, kemudian kita lakukan pemotongan Romo sebelum dibuang. Jadi tali ini kita potong. Kemudian yang lapisan maskernya ini juga kita potong. Artinya kita rusak agar nanti kalau dibuang ke lingkungan itu memang tidak menimbulkan risiko. Dan mohon maaf tidak ada penyalahgunaan yang ditakutkan kan itu Romo. Jadi seperti itu. Baik, nah sekarang kita masuk ke yang detail nih ya. Jadi limbah-limbah macam apa saja yang entah di rumah tangga atau di masyarakat sekitar kita ini yang bisa menimbulkan penularan tadi ya, infeksius tadi. Nah misalnya yang paling dekat itu orang setiap hari harus makan. Dan dulu kalau ada acara itu kan kita prasmanan, lalu sekarang diharapkan pakai kotak lalu dibawa pulang. Nah kotak-kotak makanan atau kalau kita beli makanan di luar bungkus itu apakah bisa menjadi sarana infeksius nih? Itu bisa, sangat bisa Romo. Terutama kalau memang ada pasien yang benar-benar sedang sakit, sedang terkonfirmasi COVID. Makanya diharapkan sisa makanan dari pasien yang sakit itu tidak boleh dimanfaatkan. Kalau sekarang itu kadang untuk ternak ternak itu kan sekarang orang mulai takut Nah, jadi sisa makanan itu bisa dibuang dengan cara penimbunan. Di sini aturan regulasi dari pemerintah juga jelas Romo. Artinya kita melakukan sesuatu hal itu ya tidak sembarangan, tidak asal ya Romo. Ada prosesnya dan memang ada regulasinya. Jadi kotak makanan yang dus itu sebetulnya kalau tidak kontak langsung dengan mulut, dengan liur sih masih aman Romo. Kita semprot saja dengan larutan klorin, tidak masalah. Kita bakar kalau memang kita punya lahan yang cukup luas. Tapi yang untuk sisa makanan itu bisa kita lakukan penimbunan, ditimbun. Buat lubang, dimasukkan itu bisa. Asal kita membuang sesuai dengan tempat yang memang tidak sembarangan lah gitu. Karena kalau misalnya di rumah tangga yang tidak punya lahan itu kan nanti akan semua lari ke sampah umum ya Romo ya. Ke deponya di Jogja itu kan ada tempat penampungan sampah yang sudah penuh itu di daerah Piungan itu Romo. Jadi kita harus memikirkan orang-orang yang terlibat untuk mengolah di sana. Yang jelas kalau pakai dos ya setelahnya dosnya kita semprot dengan klorin. Bisa dengan pemutih, ada Baiklin
yang dijual di pasaran itu atau deterjen itu juga bisa. Iya, itu aman Romo. Lalu ada yang saya pernah dengar ya, itu kita makannya tidak di kotak itu, tetapi dipindah ke piring atau apa itu, benar nggak? Iya, sebetulnya kan anjuran dari pemerintah biar kita tidak menambah timbulan limbah itu kan sebenarnya seperti masker ini Romo. Kalau kita sedang sakit di rumah isoman bisa kok menggunakan masker kain Romo. Masker kain itu bisa. Masker kain kemudian setelah selesai kan bisa kita cuci Romo, kan bisa digunakan lagi. Tapi kalau masker yang disposable seperti ini kan akan menambah beban kelola limbah juga ya. Akhirnya menambah timbulan limbah yang ada di TPS gitu. Tapi kalau yang makan tadi lebih baik itu kalau kita ada makan bersama seperti itu kita ganti saja dalam wadah. Wadah itu sebetulnya prinsipnya itu kan untuk mengurangi timbulan limbah. Biar kita juga ikut menjaga lingkungan. Karena kan ya di Jogja inilah nggak usah jauh-jauh. Produksi limbah di Jogja ini kan sudah per hari itu udah berapa ton kalau kita lihat data dari Dinas Lingkungan yang pernah share juga ke kami. Memang kita diharapkan bisa melakukan reduksi pengurangan limbah tanpa mengurangi risiko. Ya, betul. Jadi asal makanan sudah dipindah ke tempat makan, yang penting dicuci dengan deterjen. Sudah aman, kita kontak lagi tidak masalah. Jadi piring-piring itu bisa menjadi bersih lagi karena dicuci tadi yang paling penting. Iya, karena kan virus ini kan sebetulnya kayak lemak ya Romo ya. Cementel itu kan bisanya kan digosok dengan deterjen. Nah itu memang logikanya seperti itu ya, paling sederhana aja. Baik, kalau sekarang kembali ke masker lagi ini karena maskernya sekarang menjadi harus dipakai ya. Jadi pemakaian masker yang benar itu sebenarnya gimana sih Mbak? Ya, mungkin ini ya sudah banyak anjuran ya dari pemerintah, sudah ada, apalagi sekarang ini variannya semakin berkembang ya Romo ya. Jadi memang kalau kami di rumah sakit itu kan memang kalau tenaga medis ini juga memang ada standarnya ya Romo, kalau yang melakukan tindakan ke pasien sampai melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol ya, misalnya baru saksen seperti itu, kita ada istilah masker N95 itu Romo yang biasanya lebih rapet gitu. Memang digunakan untuk tenaga medis, dokter, perawat. Tapi kalau yang kita nggak perlu Romo yang berukut sampai N95 yang moncong itu nggak perlu. Kalau kita cukup yang pakai masker yang sekarang dianjurkan, masker bedah kalau kita di masyarakat itu pakai masker bedah kemudian dilapis dengan masker kain. Ya, itu kan mampu mengurangi ya filtrasinya kan menambah 90% bisa sampai ke sana. Tapi kalau masker kain saja ya hanya berapa persen itu kan juga ada aturannya. Yang penting memakai masker itu rapet Romo ya, rapet, kemudian bagaimana nanti jangan sampai menjadi limbah. Kalau masker kain ya lebih baik itu enggak apa-apa, nanti dicuci lagi bisa digunakan. Nah, mungkin perlu diulang lagi penjelasan tentang setelah masker selesai tugasnya ini harus gimana tadi ya. Tadi mungkin ini penting untuk pemirsa. Romo, jadi yang paling penting kalau kita menggunakan masker bedah seperti yang saya gunakan ini, masker KN95 ya, ini bukan bedah, ini memang punya kerapatan yang lebih. Nah ini masker sekali pakai, jadi nanti kalau sudah selesai, kalau saya bawa pulang ke rumah ya saya rendam dulu dengan deterjen. Ya kalau pemirsa itu menggunakan masker bedah, masker yang sekali pakai bisa direndam dengan deterjen. Kemudian nanti dicuci, dikeringkan. Jangan lupa sebelum dibuang tolong dihancurkan dulu. Paling enggak talinya, kemudian tengah dipotong agar kita membuang ke lingkungan itu aman. Tapi kalau bisa menimbun sendiri punya lahan yang cukup, monggo itu enggak apa-apa. Dan kita lebih ideal lagi kalau bisa membuang itu menjadi limbah medis yang dibakar itu Romo. Kalau rumah sakit kita kan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi limbah-limbah timbulan tadi, limbah medis, infeksius, itu kan kita serahkan ke pihak ketiga untuk dimusnahkan. Tapi memang itu tidak mudah ya, karena itu memerlukan biaya. Betul Romo. Kalau untuk rumah tangga juga memang agak sulit ya. Nah, asal sudah dicuci, kemudian dirusak
dan bisa dibuang. Sudah Jadi aman Romo. intinya itu direndam, setelah selesai direndam dulu dengan deterjen, lalu dicuci dulu ya. Betul Romo. Lalu dijemur, dirusak. Sudah. Iya, yang paling penting itu agar tidak dimanfaatkan agar itu Romo yang paling penting. Betul. Nanti kita ikut berdosa loh Romo. Baik, nah sekarang ini pengalaman lagi dari shelter kami kan. Menurut saya saat yang paling riskan itu ketika isoman pulang, lalu ruangan itu akan dipakai lagi. Jadi kita harus membersihkan seluruh ruangan yang habis dipakai ini. Nah ini harusnya gimana sih tata caranya supaya biar aman ya Romo ya. Aman juga bagi para teman-teman kami yang melayani membersihkan ruangan itu aman. Tata caranya gimana? Ya, ini memang kita berangkat dari berbagi pengalaman juga di rumah sakit ya Romo ya. Jadi kita yang penting kalau ingin masuk ke lingkungan ruangan yang digunakan peserta isoman itu kita gunakan APD. Karena kan ini juga penularan lewat droplet dan juga airborne. Jadi kombinasi ya Romo ya. Dua. Jadi teman-teman yang akan masuk ke ruangan itu, jadi peserta isoman pulang, ruangan harus kita pastikan aman dong. Karena kan pasti nanti akan digunakan lagi ya Romo ya. Biar teman kita yang akan menggunakan juga merasa aman. Ruangan kita dikontaminasi, Romo punya sprayer ini bisa, model elektrik juga bisa. Jadi harus dibersihkan, itu adalah media yang bisa digunakan untuk penularan virus tadi. Jadi ada meja, pastinya akan kontak ya pesertanya, kontak di situ. Jadi meja itu kita lap. Usap permukaan bahasa kami ya Romo ya. Kita usap permukaan dengan desinfektan. Monggo bisa Dettol, Wipol, banyak dijual di pasaran, atau klorin itu juga bisa. Kemudian handle-handle pintu ini kan sering digunakan ya, pegang buka. Dibuka berapa kali. Kemudian kamar mandi sendiri juga itu, wastafel kerannya. Kemudian saklar lampu ini juga penting Romo. Karena kan setiap kali udah berapa kali kita mati nyalakan itu. Jadi yang penting adalah objek-objek yang memang menjadi sering disentuh. Nah, itu harus sering dibersihkan. Sering disentuh sama dengan sering dibersihkan. Seperti itu rumusnya Romo. Bahkan setiap 3-4 jam gitu Romo. Itu harus sering dibersihkan. Nah, kalau semacam linen, spray, sarung bantal ini kan harus juga diganti. Itu nanti laundrynya gimana nih? Tata caranya? Jadi tadi kan setelah digunakan pasien, linennya kita ambil. Kita yang penting menggunakan alat pelindung diri. Masker itu jelas. Kemudian sarung tangan. Dan tadi menggunakan coverall ya. Kemudian spraynya, selimut, sarung bantal kita ambil, kita masukkan dalam kantong. Jadi mau membawa keluar itu nggak boleh, udahlah basahnya diwel-wel gitu ya Romo, yang mboten pareng itu Romo. Jadi dimasukkan dalam kantong, kemudian masukkan ember tertutup, baru kita bawa ke bagian laundry. Nah setelah di bagian laundry itu kita rendam Romo. Jadi ada linennya proses perendaman. Betul, sama seperti masker tadi. Jadi direndam dengan deterjen 30 menit baru nanti 30 proses. Menit itu minimal ya? Minimal 30 menit. Kalau lebih, misalnya lewat 1 hari gitu malah lebih bagus. Nggak apa-apa, paling nanti baunya aja Romo. Yang akan muncul baunya Romo. Bau cucian lama itu. Setelah tadi direndam baru proses pencucian biasa udah aman. Yang penting kita pakai sarung tangan, pakai sepatu boot pelindung diri ya. Kalau kita ada luka biar tidak langsung kontak dengan luka kita. Sebetulnya prinsipnya itu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan virus ini takutnya sama deterjen. Deterjen, iya. Makanya kan ayo sering cuci tangan, sering genrap. Nah, kembali tadi sisa-sisa makanan ya. Makanan tadi sudah, dan Bu Ora mengusulkan tadi dipendem gitu ya. Kalau punya jogangan ya Romo, bahasa Jawanya ya lubang. Nah, alat-alat makannya sekarang. Jadi piring-piring itu sebaiknya gimana? Kalau di rumah tangga kan seringkali satu keluarga nggak tahu pakai punya siapa gitu ya. Ganti-ganti ya Romo ya, ini rame-rame. Gimana sih baiknya?
Ya, memang paling baik idealnya itu alat makan disendirikan. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga kita ada yang sedang terkonfirmasi, kemudian memungkinkan untuk isoman di rumah ya, rumahnya besar, ada fasilitas kamar mandi sendiri. Memang kalau bisa ya jangan rame-rame kamar mandinya ya Romo. Kenapa banyak menggunakan shelter? Itu harapannya bisa terpisah ya, jadi terpotong dengan anggota keluarga. Jadi kalau di keluarga memungkinkan ya boleh isoman di rumah, menggunakan kamar mandi sendiri, alat makannya juga sendiri. Yang penting tadi Romo harus dicuci bersih. Nah itu yang paling penting di situ. Karena pandemi ini sangat bagus ya Romo, sebetulnya kita memetik hikmahnya, mengajarkan kita untuk hidup bersih. Bersih-bersih yang dulu nggak pernah bersih-bersih, harus pernah kita beri perhatian, sekarang kita harus sungguh-sungguh. Iya betul Romo, harus itu. Sering nyuci, sering bersih-bersih. Iya. Baik, kalau soal ruangan sekarang, ruangan kita itu harusnya gimana sih? Kan seringkali rumah-rumah kita ada AC dan segala macam, tapi ternyata seringkali AC itu membuat virus kerasan juga gitu. Betul, karena lembab tadi itu loh sebetulnya ya. Jadi memang yang ideal itu kan yang penting, karena ini juga ada airborne-nya, ini ada sirkulasi udara. Jadi kalau ada isoman, baik di shelter Romo misalnya, di rumah tangga gitu, tiap pagi itu jendela harus dibuka, sehingga udaranya bisa berganti. Jadi kalau rumahnya itu tertutup, penghawaan hanya mengandalkan AC, ini pasti berisiko. Nah kalau di rumah sakit kita buat sistem ya Romo, bagaimana sirkulasi udara ini bisa berjalan, berputar, artinya udara yang ada di dalam kontak dengan pasien ini bisa dibawa keluar. Nah kalau di tempat Romo itu kayaknya jendelanya juga cukup ya Romo ya, shelternya itu pokoknya bovennya dibuka. Setiap pagi jendela dibuka agar sirkulasi udara bisa berjalan. Sinar matahari masuk itu, wah itu sangat bagus sekali Romo. Ideal kalau sinar matahari itu sampai bisa masuk. Ini pasti penghuninya cepat sehat ini Romo. Cepat positif Romo. Iya. Kamar mandi ya, kamar mandi ini harus kita keluar. Ini ada banyak warna-warni ini. Oh iya, Romo sudah lengkap ya ini ya Romo ya. Gimana sih membersihkan kamar mandi supaya sungguh-sungguh aman ya Romo ya. Gitu ya, aman. Gitu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa deterjen itu yang paling utama. Jadi kita enggak usah pakai yang, kalau yang pemutih itu kadang membuat rusak ya, membuat korosif ya. Tapi kita cukup dengan deterjen itu Romo. Yang hijau itu apa ya Romo ya? Ini apa namanya, kayak Wipol itu apa namanya? Oh, ini karbol ya, karbol wangi ya, dijual di pasaran ya, itu bisa Romo. Oh, ini sabun cuci piring ya. Ini hand soap, ada karbol, tapi di tempat ini hand sanitizer. Nah, karbol itu bisa Romo digunakan. Jadi pengharum atau ini ya, pembersih desinfektan yang mengandung karbol itu dijual di pasaran kan banyak ya, ada karbol wangi, kemudian Wipol, Detol itu bisa. Jadi cukup aja Romo dibersihkan lantai kamar mandinya, kemudian handle pintunya, krannya yang sering digunakan kan, kran wastafel juga mungkin shower yang sering digunakan untuk mandi. Nah ini harus sering pada saat kita membersihkan kamar mandi itu sekalian dibersihkan dengan larutan deterjen, kemudian kita bilas. Sudah enggak masalah Romo. Udah aman itu ya. Yang penting harus sering dibersihkan ini kamar mandinya Romo. Pola hidup bersih itu. Betul Romo, itu yang semua paling yang penting. Pol itu. Nah, bisa masuk. Iya betul Romo. Iya betul. Kalau ini untuk cuci tangan. Setelah pembersihan ini yang paling penting ini Romo, petugasnya harus sering cuci tangan. 6 langkah Romo udah bisa belum? Sudah, kemarin itu saya diajari tapi lupa ini. Ini perlu diajari. Nah ini nggak boleh lupa ini Romo. Jadi harus apa? Dengan ini ya apa? Dengan sabun lalu diputar dulu. Ya, selaci. Lalu, ya sini punggung tangan. Ya, jari-jari, selajari. Terus kemudian ya jempol kaki ini dulu, ujung-ujung kaki. Jempolnya kayak ngegas motor ini Romo. Baru ujung kuku. Ya, ini juga harus dilatih di dalam keluarga kita masing-masing. Harus menjadi kebiasaan, habitus baru. Ya, habitus barunya. Setelah pandemi. Cuci tangan. Baik, ada hal-hal lain yang kira-kira belum saya tanyakan ya, tapi penting dalam sehari-hari
Apa ini Romo ya? Malah deg-degan ini saya sudah Romo. Ya. Sudah semua ya. Baik, kalau sudah ini berarti pertanyaan-pertanyaan cukup itu, tetapi sekarang closing statement dari Bu Woro untuk menasehati kami semua para pemirsa MoTV, Bincang MoTV supaya melakukan pengolahan limbah dengan baik dan juga hidup sehat. Monggo bisa menghadap ke kameranya Mas Niko. Ya, terima kasih ini karena era pandemi ini mengajari kita untuk hidup bersih. Jadi pola hidup bersih, pola hidup sehat. Ya, itu yang paling penting. Jadi disiplin dan peduli itu yang paling penting. Peduli terhadap lingkungan, lingkungan itu juga ada sampah. Jadi pola hidup bersih, pola hidup sehat dengan disiplin dan peduli. Ini kita terapkan dimanapun berada. Itu, terima kasih Bu Woro atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Saya tarik ke sini supaya bercerita tentang bagaimana sharing ya Romo ya mengolah limbah infeksius ini. Iya. Saya pamitan dulu ya Bu Woro. Guys, itu tadi perbincangan saya dengan Bu Woro bagaimana mengolah limbah, tetapi di balik itu semua ternyata kita belajar banyak pada masa pandemi ini, yaitu soal disiplin, soal peduli, soal pola hidup sehat yang saya kira kita menjadi shock karena kita diingatkan lagi pelajaran kita waktu kita masih kecil dulu. Tetapi yang penting adalah kita peduli pada lingkungan, tapi juga peduli pada sesama kita, dan kita punya disiplin di dalam pola hidup yang bersih. Terima kasih dan kita berjumpa kembali dalam episode-episode selanjutnya.